Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya. Pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai materi prosedur tanggap darurat K3 di lingkungan kantor. Sebelum ke materi, ada tujuan pembelajarannya, yaitu tujuan pembelajaran dari prosedur tanggap darurat K3 di lingkungan kantor ini adalah peserta didik dapat menjelaskan prosedur tanggap darurat K3 di lingkungan kantor. Baiklah, kita akan mulai ke materi, yaitu dari pengertian keadaan darurat. Keadaan darurat adalah kejadian atau insiden tidak terduga atau tidak direncanakan yang berakibat membahayakan manusia, mengganggu kelancaran operasi, atau mengakibatkan kerusakan fisik atau lingkungan yang harus dicegah dan ditanggulangi secara cepat dan tepat agar akibat yang ditimbulkannya dapat ditekan sekecil mungkin. Beberapa contoh keadaan darurat, yaitu yang pertama adalah bencana alam seperti banjir, gempa bumi, badai, gunung meletus, dan lain-lain. Yang kedua adalah adanya kebakaran. Ketiga, kebocoran gas beracun. Yang keempat adalah adanya tumpahan bahan kimia. Kelima adalah adanya ledakan pada tangki, bin, silo, dan lain-lain. Yang keenam adalah gangguan keamanan sipil seperti ancaman bom, perampokan, demonstrasi, huru-hara. Kemudian yang selanjutnya adalah kekerasan di tempat kerja yang menimbulkan cedera fisik dan mental. Dan yang terakhir adalah adanya kecelakaan atau keracunan massal. Nah, jika terjadi musibah seperti itu, apa yang harus dilakukan? Salah satu solusinya adalah adanya titik kumpul. Apa manfaat dan fungsi dari titik kumpul sendiri nanti akan kita bahas berikutnya. Nah, di sini ada definisi titik kumpul. Apa itu titik kumpul? Menurut Permen PUPR nomor 14 tahun 2017, titik kumpul atau assembly point atau master point adalah tempat yang digunakan bagi pengguna bangunan gedung dan pengunjung bangunan gedung untuk berkumpul setelah proses evakuasi. Titik kumpul merupakan elemen penting dalam perencanaan tanggap darurat. Jika terjadi kebakaran atau keadaan darurat lainnya, pekerja, kontraktor, atau tamu perusahaan yang tidak familiar dengan tempat kerja harus dapat segera keluar dari gedung itu untuk menyelamatkan diri di suatu area. Nah, area itulah yang dinamakan dengan titik kumpul. Ada aspek-aspek prosedur tanggap darurat K3 di sini. Terdiri dari 4 hal, yaitu yang pertama, membuat identifikasi bahaya dan mengklasifikasikan jenis-jenis bahaya yang mungkin terjadi di perusahaan. Yang kedua adalah memperhatikan perlengkapan keadaan darurat, termasuk penggunaan APAR, kemudian APD, kemudian P3K, dan lain sebagainya, sesuai dengan SOP. Kemudian, yang ketiga adalah membuat peraturan prosedur tanggap darurat yang letaknya strategis dan nanti bisa disosialisasikan kepada karyawan maupun pengunjung atau publik. Dan yang terakhir adalah menyusun tim atau mengadakan pelatihan prosedur tanggap darurat agar jika terjadi hal yang tidak diinginkan, maka semua orang sudah bisa memahami harus kemana dan apa yang harus dilakukan. Nah, ini pembahasan yang terakhir adalah mengenai perencanaan prosedur tanggap darurat K3. Perencanaan tanggap darurat yang dibuat harus mencakup cara memperingatkan atau memberitahu seluruh pekerja, tamu, dan pihak yang berada di dalam gedung tentang terjadinya keadaan darurat. Langkah yang sebaiknya dilakukan adalah ada 3 langkah di sini. Yang pertama adalah memasang alarm sebagai tanda terjadinya keadaan darurat dan pastikan seluruh pekerja mengetahui sinyal alarm keadaan darurat. Yang kedua adalah merancang sistem komunikasi darurat untuk menyampaikan informasi mengenai keadaan darurat dan menghindari kesimpang siuran informasi. Dan yang terakhir adalah pastikan pekerja yang menemukan keadaan darurat harus tahu dan membunyikan alarm. Sampai sini saya cukupkan materinya. Semoga Anda bisa memahami semua. Sampai bertemu lagi di kesempatan berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.